Setelah menyelesaikan S2, Muhammad Hamidun mengambil gelar tertingginya. Dudun menjadi ayah dari 2 orang anak di masa yang sulit. Semoga beruntung. Awal-awal pandemi, gue dapet info dari temen gue kalau Toto telepon 2 hari lagi kita berangkat ke Singapura. Oh, 2 hari lagi ada apaan? Kita ada wedding di sana. Ngomong, Asya, ayah berangkat kerja dulu ya. Nanti kita main lagi. Sini ayah ngomong dulu. Nanti kita main lagi ya. Oke? Oke? Iya, nanti kita main lagi ya. Sampai akhirnya gue minta doa dari istri gue, ya bismillah ya, doain ya, aku jalan ya. Ya udah, akhirnya gue diizinin buat jalan ke sana. Tetap pakai masker dan gue mikir keluarga sih. Di rumah ada istri gue yang nungguin, ada keluarga gue, ada anak gitu. Jadi kayak pas di Indonesia, gue pulang gak lama lockdown gitu. Jadi pengaruhnya apa ke gue yang main di industri wedding ini ya jelas gitu. Karena muncullah peraturan-peraturan baru yang memang intinya tidak boleh ada kerumunan. Sedangkan gue berada di pekerjaan yang pasti menimbulkan kerumunan. Mungkin kalau kita tarik dari selama gue moto wedding kayak gue nggak langsung moto di gedung, gue nggak langsung foto di venue yang oke, yang bagus. Pernah ngerasain di rumah, ngerasain tenda, warna tendanya yang satunya pink, yang satu biru, yang satu hijau, ngumpul jadi satu. Itu nggak tahu entah request dari si pengantin atau memang tim dekornya ngasih kejutan aja buat tim foto. Itu kayak seru sih di situ. Ada backup data itu yang harus benar-benar lo selamatkan. Karena momen itu nggak bisa diulang sebenarnya. Gue pastiin dari ujung ke ujung jumlah file semuanya sama. Dan bahkan tidak hanya dalam satu tempat. Karena gue pernah kerusakan hard disk juga. Food, gue nyobain di fashion, gue bantuin company profile atau apapun itu. Gue jadi kru atau mungkin naik ke asisten produksi atau sampai gue moto. 11 tahun mungkin ada ya, 11-12 tahun lah kurang lebih. Jadi nggak boleh ada berkerumun. Akhirnya sekarang ada yang namanya tren baru live streaming. Itu hampir 1,5 jam atau 2 jam itu si pengantin hanya nyapa. Hanya nyapa ke si pengunjung yang ada di Zoom itu. Nah, gue sebagai fotografer dan videografer atau tim lah ya, tim yang memang bertugas di hari itu, coba buat ambil momennya kayak sampai kehabisan cara gitu kan. Gue sampai pernah ngerasain wedding di salah satu hotel, itu akad nikah di dalam kamar. Gitu. Jadi ada salah satu hotel yang kamarnya itu lumayan gede, dia sewa di dalam kamar itu untuk akad nikah. Gue mungkin salah satu tipe bapak yang kepengen banget anaknya bisa ngewakilin apa yang mungkin dulu gue atau mungkin istri gue nggak bisa capai lah. Kepengen banget punya anak yang memang bisa masuk ke dunia entertain gitu. Gue nggak pernah expect kalau gue akan jadi seorang fotografer sih sebenarnya awalnya. Cuman karena gue dari dulu memang sebelum gue dikenalkan sama kamera profesional itu pun gue memang udah tertarik sih sama dunia fotografi lah ya, khususnya dulu mungkin masih pakai foto seadanya, pakai kamera handphone yang masih VGA ya, dulu belum mengenal oh ini loh ada kamera profesional yang lo akan bisa dapetin hasil yang jauh lebih menarik daripada apa yang udah lo bikin selama ini gitu. Dudun tahu, istirahat memang perlu. Ia paham senang itu harus. Tapi, kepala keluarga bukanlah peran yang bisa diganti. Sekalipun semua sadar bahwa kemarau telah datang, yang tumbuh harus tetap tumbuh. Ini pekerjaan akan ada sekian nih, dalam 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan ke depan akan seperti ini. Itu tau-tau kayak semua off. Jadi WhatsApp atau chat yang masuk ke gue tuh selalu isinya sorry ya bro, itu udah kayak
chat masuk tuh gue kayak deg-degan. Karena ya seberharap itu dengan yang namanya pekerjaan ini. Kita coba yuk usaha ini yuk, jualan ini yuk. Usaha atau jualan itu kan lagi-lagi butuh modal kan. Gimana caranya gue bisa usaha atau jualan yang meminimalisir modal. Karena jangankan untuk modalin usaha, untuk gue bisa makan dan bertahan hidup pun itu udah kayak seseru itu. Kerupuk kulit gue coba jualan, modal saat itu gue inget banget gue minjem temen gue. Gue minjem temen gue untuk gue modal, tapi gue janjiin 1 minggu gue kembaliin. Alhamdulillah bener-bener 1 minggu gue kembaliin. Yang penting gue bisa muter dulu saat awal-awal itu. Ya jadi selama pandemi kemarin, gimana sih cara kamu buat support aku atau motivasiin aku biar semuanya tetap berjalan baik-baik aja? Ya dengan cara ngadoin kamu, nyemangatin, motivasi kamu. Gitu. Itu aja sih. Apa? Bisa bantu ekonomi keluarga kita waktu itu gimana? Apa aja sih yang udah kamu lakuin? Ya dengan cara waktu itu dengan cara jual makanan. Makanan apa? Ya makanan mangut lele gitu waktu itu kan. Istri gue kewalahan, harus ngurusin anak, harus ngurusin rumah, tapi harus masak yang memang porsinya lumayan gitu. Jadi kayak capeknya dia, dan gue mikir kayak nggak bisa sih, gue nggak berani paksain dia. Akhirnya cuman berapa kali, terus kita ya udah gitu. Sampai akhirnya timingnya ya memasuki ke bulan Agustus itu. First time Agustus, kerjaan yang memang benar-benar mulai konsisten lagi dari mulai awal Agustus itu, gue langsung ada kerjaan ke Bali saat itu. Penerbangan Bali dibuka, gue flight ke sana. Dari situ, alhamdulillah udah mulai stabil gitu. Meskipun kemarin sempat ada PPKM lagi ya, yang mana terulang lagi nih di kemarin 2021 ini. Ya, selama kita memang punya kemampuan atau skill, jangan pernah takut lapar. Di luar dari rezeki itu udah ada yang ngatur, tapi ya gimana dari kitanya juga yang usaha. Gimana caranya kita untuk mempersiapkan itu semua. Tapi selama kita punya skill atau kemampuan, kayak misalnya gue foto kayak gini, gue bisa gunain kamera dengan baik misalnya. Gue yakin kok di luar sana pasti banyak atau ada orang yang ngebutuhin kemampuan yang gue milikin itu. Oke, aku pencet timer dulu. Semua adalah pelajaran pada akhirnya. Penghargaan atas lelah yang panjang dan disematkan sebagai nasihat untuk tunas-tunas muda. Terima kasih telah menjadi dari Canon untuk seluruh ayah di Indonesia.